Halo, selamat berjumpa kembali di pembahasan mengenai regresi linear, dan ini kita akan membahas di modul 9, yaitu di kegiatan belajar 1. Nah, untuk pembahasan ini kita akan coba bahas di halaman modul itu di halaman 9.8 ya. Jadi Anda bisa lihat di modul, dan ini mengenai linearisasi dari hubungan non linear gitu. Jadi ini kita mau melakukan nanti kita mau coba implementasikan di latihan tes formatif 1 itu di nomor 6. Nah, ini kita bahas dulu mengenai bagaimana kita mengubah atau melinearisasi dari suatu persamaan yang non linear gitu. Nah, ini kita lihat contohnya di sini. Oke, kalau kita lihat dari contoh, jika kita di sini ada bentuk Y sama dengan A1 E pangkat B1X. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini kan hubungan antara Y dan juga X itu kan dia tidak linear ya, seperti di halaman sebelumnya. Nah, ini jadi tidak linear antara si Y sama X. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini hubungannya tidak linear, dari kecenderungan data dan prediksi secara teoritis itu banyaknya hubungannya yang non linear. Nah, contohnya seperti ini antara si Y sama X ini ya, karena Y sama dengan A1 E pangkat B1X. Nah, untuk model non linear ini itu dapat juga dibuat regresinya dengan metode regresi non linear. Tapi kita bisa juga pakai metode regresi linear dengan cara kita mentransformasi. Jadi kalau Anda lihat di sini penjelasannya, kita dapat mentransformasi persamaan-persamaan tersebut ke dalam bentuk yang linear. Oke, nah kita akan lihat di sini untuk bentuk yang pertama ya, ini dicontohkan saja. Jadi Y sama dengan A1 E pangkat B1X. Nah, kalau kita mau melinearkan, ini kita bisa berikan di kedua ruas itu dengan, ini kan ada E ya, berarti kita bisa tambahkan dengan len. Jadi len Y sama dengan len A1 dikali E pangkat B1X gitu. Nah, dari sifat len ini maka kita akan punya len Y sama dengan, nah ini kan perkalian ya, len itu kan E log ya, berarti sama aja bisa kita ubah bentuknya menjadi len A1 ditambah dengan len E pangkat B1X gitu. Dan ini kita bisa juga sederhanakan lagi menjadi len Y sama dengan len A1. Nah, ini len E B1X. Nah, ini kan len itu E log E ya, jadi sehingga len E pangkat B1X itu sama dengan B1X gitu. Jadi sehingga diperoleh dari bentuk yang awalnya seperti ini, Y sama dengan A1 B E pangkat B1X, itu bisa kita ubah menjadi bentuk len Y sama dengan len A1 plus B1X atau bentuk yang ini gitu. Nah, ini jadi nanti kalau misalnya soalnya ada bentuknya Y sama dengan A1 E pangkat B1X, itu kita bisa gunakan regresi linear dengan pertama-tama kita ubah dulu persamaannya menjadi bentuk linear dulu seperti ini. Jadi contohnya ini perubahannya. Oke, nah contoh yang kedua. Oke, di contoh yang kedua ini kalau ada bentuknya Y sama dengan A2 X pangkat B2. Oke, nah di sini bentuk antara Y sama X itu hubungannya tidak linear, tapi non linear karena di sini X-nya X pangkat B2 gitu ya. Sehingga di sini kalau kita mau melinearisasi persamaan non linear ini, maka di sini untuk manipulasi aljabar yang kita bisa lakukan adalah, ini kan tidak ada E-nya ya, berarti kita bisa cukup menambahkan log saja. Jadi log Y sama dengan log A2 X B2. Oke, boleh nggak kalau misalnya ini dikasih len? Ya tidak masalah, sama aja gitu. Jadi boleh pakai len atau boleh juga pakai log. Nah, ini untuk lebih sederhana kita bisa pakai log. Sehingga di sini ini ada tanda kurung ya. Jadi ini kita sederhanakan lagi, akan menjadi log Y sama dengan log
ini kan perkalian ya, jadi log A2 ditambah dengan log X pangkat B2 gitu ya, sehingga kita bisa sederhanakan lagi menjadi log Y sama dengan ini log A2, dan ini ditambah ini pangkat kan ya, pangkat berarti dalam log, sifat log ini bisa kita tuliskan menjadi B2 dikali log X gitu, sehingga ini sama dengan bentuk yang ini, kita peroleh bentuk yang sudah linear gitu ya, hubungannya yaitu antara, nah ini sekarang jadi hubungan antara log Y dan log X nya ini adalah linear gitu, jadi kita melakukan bentuk linearisasinya. Nah, mungkin itu untuk linearisasi dari hubungan nonlinear. Selanjutnya kita akan bahas contoh soalnya, yaitu di tes formatif 1 nomor 6 di video berikutnya. Terima kasih.